Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya Desem Lonaen, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Niki-Niki. Kurang lebih seminggu yang lalu dimuat di beberapa media online yang intinya ada tuduhan tentang penipuan dan penggelapan uang yang ditransfer oleh ibu yang berinisial G di rekening Koperasi Kelurahan Merah Putih Niki-Niki. Tetapi kemudian dituduhkan kepada saya selaku Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Niki-Niki bahwa ada penipuan dan penggelapan uang tersebut. Oleh karena itu, saya terus terang bahwa tidak langsung melakukan klarifikasi terkait dengan pemberitaan tersebut, walaupun pemberitaan itu terkesan sangat mendiskriminasi saya, pemberitaan yang tidak berimbang. Tetapi bagi saya tidak apa-apa, tidak jadi soal, karena saya sejak awal menyimak berita ini, saya merasa bahwa tidak penting untuk saya melakukan klarifikasi karena alasan bahwa tuduhan itu kepada saya sebagai oknum, sebagai pribadi, tetapi rekeningnya itu ditransfer ke rekening Koperasi Kelurahan Merah Putih Niki-Niki. Jadi ada kesan bahwa saya memanfaatkan atau menggelapkan uang yang sudah ditransfer ke rekening Koperasi Kelurahan Merah Putih Niki-Niki. Oleh karena itu, saya merasa penting untuk saat ini saya melakukan klarifikasi untuk menjelaskan secara terang benderang agar tidak terjadi dugaan-dugaan yang kemudian mengorbankan saya di waktu-waktu yang akan datang. Saya awalnya memang tidak mau untuk melakukan klarifikasi, tetapi jika ini saya semakin berlama-lama, maka kedunguan ini akan terus berlanjut. Ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi dari pernyataan oknum G ini di media massa. Yang pertama, dalam pernyataan tersebut beliau menyatakan bahwa dia adalah salah satu korban penipuan dan penggelapan. Saya terus terang bahwa yang menyatakan bahwa salah satu korban penipuan dan penggelapan ini tuduhan yang sebenarnya tidak beralasan. Tuduhan orang yang hanya asal bicara dan tidak ada dasar bukti yang jelas. Jadi saya pikir pernyataan ini perlu untuk dievaluasi kembali oleh oknum ini. Nanti akan saya jelaskan di yang berikut. Ibu juga di situ menyatakan bahwa ibu ini tidak jelas tentang peruntukan dana itu untuk apa. Saya perlu jelaskan begini. Yang pertama, di dalam Koperasi Kelurahan Merah Putih Niki-Niki itu ada 3 simpanan.
ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Kategori Ibu G ini melakukan transfer itu setelah melalui komunikasi bersama saya untuk beliau melakukan simpanan sukarela. Tetapi yang malam hari ini saya mau sampaikan bahwa saya komunikasi dengan beliau itu melalui adiknya, karena adiknya itu yang terdaftar sebagai anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih Niki-Niki. Sedangkan oknum ini bukan anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih Niki-Niki. Komunikasi awal dengan saya dengan adiknya ini dilakukan untuk bagaimana mendesain bisnis Koperasi Kelurahan Merah Putih Niki-Niki itu berdasarkan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 dan Peraturan Menteri Koperasi nomor 1 tahun 2025. Di situ dinyatakan bahwa pengurus itu melakukan identifikasi potensi lokal yang ada di wilayah masing-masing untuk dibuat dalam proposal bisnis untuk diajukan kepada Bank Himbara. Tugas saya sebagai pengurus waktu itu adalah melakukan lobby-lobby dengan para pengusaha. Salah satunya itu adalah adiknya beliau. Tetapi kemudian beliau ini yang berkomunikasi dengan saya untuk mengatasnamakan adiknya melakukan simpanan di Koperasi Kelurahan Merah Putih Niki-Niki. Semua masih aman tersimpan. Kalau untuk masih aman tersimpan itu tunggu saja. Nanti kita ada rapat anggota yang sekaligus kami akan menyampaikan penjelasan tentang ini, tentang berita ini. Kemudian melakukan pembagian bagi siapa yang merasa dikorbankan. Seperti dinyatakan tadi ibu tadi itu akan langsung kita kembalikan. Kalau memang itu harus untuk dikembalikan. Yang berikut terkait dengan polemik ini, saya terus terang bahwa ketika itu kan setelah ada perubahan regulasi, peraturan-peraturan yang baru tentang pengembangan koperasi ini, semua rencana-rencana awal yang kita lakukan kemudian terbengkalai. Tidak adanya dukungan, tidak adanya regulasi yang mendukung untuk pengurus itu berinisiatif melakukan usaha-usaha di Koperasi Kelurahan Merah Putih. Kemudian, ini menjadi serba tidak jelas. Terkait dengan ini juga, ibu ini sudah pernah berkomunikasi dengan kami untuk mau mengambil kembali uangnya. Saya sudah jelaskan kepada beliau waktu itu bahwa ini uang yang sudah disimpan di Koperasi Kelurahan Merah Putih Niki-Niki. Saya secara pribadi tidak serta-merta pergi untuk mengambil uang untuk serahkan kembali kepada oknum yang bersangkutan. Secara organisasi pengembalian uang itu ada mekanismenya. Bukan sesuka hati saya. Apalagi kami pengurus ini dipilih dari, oleh, dan untuk anggota. Semua keputusan yang mau kami buat itu kemudian harus dimusyawarahkan di dalam rapat anggota. Itu inti penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan lewat beliau melalui telepon maupun melalui chat. Beliau tetap bersikeras untuk harus mengembalikan ini. Saya bilang, ibu kasih saya waktu. Kalau memang tidak bisa, saya akan pakai uang pribadi saya untuk mengembalikan uang ini. Karena dampak ketika kita seenaknya mengeluarkan uang koperasi ini nanti akan berdampak. Semua akan mau keluar. Oleh karena itu saya jelaskan. Beliau kemudian mungkin melaporkan kepada ada di aparat keamanan, ada di dinas koperasi, tadi juga katanya ke DPR Kabupaten, DPR Provinsi.
Yang memanggil saya itu cuma satu, Dinas Koperasi. Karena beliau-beliau di Dinas Koperasi ini paham aturan, termasuk dengan oknum aparat keamanan, oknum anggota DPR, provinsi maupun kabupaten. Mereka paham organisasi dan mereka paham mekanisme kerja ini, makanya tidak menanggapi ibu. Kalau mereka tidak paham, pasti mereka panggil saya. Tetapi karena mereka paham betul cara kerja organisasi koperasi ini, maka mereka tidak pusing dengan apa yang ibu sampaikan kepada mereka. Dinas Koperasi itu waktu pergi minta untuk saya klarifikasi, saya sudah jelaskan. Kemudian waktu itu Dinas Koperasi minta untuk segera melakukan rapat anggota untuk mengeluarkan uang itu. Termasuk dengan Bapak Lurah juga. Sudah memanggil saya untuk mulai melakukan klarifikasi dan paham beliau-beliau ini. Pada tanggal 31 Maret 2026, kami melakukan rapat anggota tahunan. Kemudian di situ itu sudah dibahas, saya menyampaikan seluruh laporan pertanggungjawaban tentang posisi keuangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Niki-Niki. Bahkan itu semua sudah menanggapi. Waktu itu ada hadir juga Pak Kapolsek, ada hadir juga Pak Dan Ramil, ada Lurah, ada kecamatan, perwakilan kecamatan, dan hampir 50% anggota. Tetapi beliau ini tidak diundang karena memang bukan anggota. Adiknya juga waktu itu tidak datang untuk mendengar penjelasan ini. Kesepakatan waktu itu adalah uang ini akan ditarik kembali. Tetapi ada satu persoalan yang sampai sekarang belum tuntas, adalah aktifnya pengurus koperasi. Hanya kami 3 orang saja yang urus ini koperasi. Tidak mungkin mengelola ini. Jadi waktu itu rekomendasi Ratu waktu itu adalah memilih ulang pengurus koperasi. Tetapi itu kemudian belum terlaksana. Jadi kalau misalnya ibu tidak mendapat kejelasan, tidak jelas tentang pemanfaatan uangnya, ini penjelasannya. Jadi kalau ibu menuduh saya bahwa saya menggunakan atau ada penipuan dan penggelapan, saya pikir jangan terlalu dungu untuk sekedar membuat pernyataan-pernyataan yang tidak ada alasan apapun. Kalau ibu menuntut untuk mengembalikan uangnya, saya sudah bilang, ibu kasih waktu untuk saya pakai uang pribadi saya. Dan malam hari ini juga saya akan transfer kembali atas nama uang saya pribadi dan tidak mengganggu uang koperasi itu. Mengenai untuk pertanggungjawaban bahwa uangnya masih ada atau tidak, nanti saya buktikan di rapat anggota. Musyawarah anggota yang saya akan lakukan di dalam beberapa waktu ke depan setelah berkoordinasi untuk mempersiapkan baik-baik, saya sampaikan ini bahwa ini uangnya masih ada di sini. Silahkan kita mau kemanakan, kita mau buat apa, mau ambil pulang, silahkan ambil pulang. Jadi kalau ibu membuat pernyataan-pernyataan itu, coba lihat baik-baik dan bercerminlah. Supaya ketika bicara itu jangan juga ada dasar. Ada satu juga pernyataan dalam video yang menyatakan bahwa saya menjanjikan pekerjaan kepada ibu. Begini, setelah ibu transfer uang itu, ibu undang saya ke salah satu hotel di Kota Kupang. Kemudian ibu memperkenalkan saya dengan 2 investor dari Jawa, saya lupa namanya, saya lupa tanggalnya. Yang fotonya ada di screenshot salah satu media untuk muat berita saya itu, di crop untuk memuat berita itu. Waktu itu ibu perkenalkan dengan mereka, kemudian ibu meminta saya untuk kalau bisa menggunakan Koperasi Kelurahan Merah Putih Niki-Niki untuk mengajukan izin tambang mangan di Desa Nakfunu dan Baki. Eksploitasi mangan di Desa Nakfunu dan Baki. Karena katanya waktu itu ibu sudah siap untuk komunikasi dengan Polda, sudah komunikasi dengan gubernur, untuk mau mengeluarkan izin untuk ibu untuk tambang mangan di Desa Nakfunu dan Desa Baki. Ibu juga pasti masih ingat apa yang saya bilang waktu itu. Bahwa omong tentang eksploitasi mangan ini, saya salah satu orang yang pernah tolak, pernah demo mangan
untuk menolak penambangan mangan di TTS. Ibu juga bercerita ke saya bahwa ibu punya tambang emas di Sumba, ibu punya tambang mangan di Keva yang menurut informasi sudah diusir dari sana. Saya pikir, apakah itu yang ibu maksud pekerjaan yang saya janjikan? Saya pikir saya tidak pernah berjanji untuk memberikan ibu pekerjaan. Tapi komunikasi bisnis yang mau kita desain ke depan pernah saya bicara dengan adik ibu. Begitu ibu. Jadi ibu yang terlalu cerita sampai langit dan segala macam, saya pikir cobalah belajar untuk merendah diri. Coba belajar untuk bagaimana melihat orang lain. Karena terus terang bahwa setelah video ini keluar, saya banyak dapat telepon, bukan hanya dari teman-teman saya, tapi dari teman-teman ibu juga, dari saudara-saudara ibu juga yang menyatakan supaya jangan tanggapi begitu. Tapi saya merasa penting untuk menanggapi ini. Oleh karena itu, setelah ini saya akan transfer kembali uang ibu pakai uang pribadi saya. Dan saya akan mempertanggungjawabkan itu dapat anggota, bahwa uang ini sudah saya akan ambil kembali. Dan ibu boleh tanya di pengurus-pengurus yang lain, selama kegiatan-kegiatan koperasi yang melibatkan anggota, rapat anggota, pengeluaran konsumsi dan pengeluaran apa segala macam, saya tidak pernah ambil dari uang anggota. Itu pakai uang pribadi saya. Saya tidak pernah mengeluh itu, tapi ini demi pengembangan koperasi. Oleh karena itu, saya terus terang bahwa saat ini juga saya perlu untuk menjelaskan tentang kepada seluruh anggota Koperasi Keluaran Merah Putih dan masyarakat Kecamatan Amnuban Tengah, saya minta maaf karena pernyataan ibu ini juga bilang bahwa saya ini ketua koperasi Kecamatan Amnuban Tengah. Ibu ini kayaknya tidak belajar, tidak baca. Jadi tidak ada Koperasi Kelurahan Merah Putih Amnuban Tengah, tapi Koperasi Kelurahan Merah Putih Niki-Niki. Jadi belajar itu penting, belajar untuk merendah diri itu juga penting. Jangan terlalu sombong dengan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi, tapi kemudian isinya nol. Begitu. Jadi melalui kesempatan ini saya juga memberikan somasi kepada ibu untuk 3 kali 24 jam menarik kembali pernyataan ibu yang menuduh saya tentang penipuan dan penggelapan. Kalau tidak, saya yang akan melaporkan ibu kepada pihak aparat keamanan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Saya tunggu 3 hari dari sekarang untuk menarik pernyataan itu. Saya akan segera berkoordinasi dengan lurah untuk melakukan rapat anggota untuk mempertanggungjawabkan ini dan menjelaskan ini secara baik kepada para anggota. Saya tidak akan melakukan klarifikasi atas nama Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih akan melakukan klarifikasi hanya kepada rapat anggota tertentu sebagai forum tertinggi untuk mengambil keputusan. Saya saran kepada teman-teman media yang sudah memuat berita saya yang sangat menyudutkan saya. Saya pikir Anda juga profesional untuk bisa menilai berita ini. Bisa mengolah berita ini untuk berimbang. Pemberitaan juga berimbang. Jangan terkesan mendiskriminasi saya dalam persoalan ini. Anda tetap akan saya undang untuk datang untuk ikut dalam rapat anggota tahunan. Dan terus terang bahwa saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kritik. Terima kasih banyak atas kontrol yang dibuat ini, tetapi saya perlu menjelaskan sekali lagi untuk menjawab kedunguan yang disampaikan di dalam berita ini. Mungkin itu saja yang perlu untuk saya jelaskan terkait dengan klarifikasi ini. Ada satu lagi yang perlu saya klarifikasi. Bahwa saya tidak pernah berupaya untuk memperjuangkan adanya gedung Koperasi Kelurahan Merah Putih Niki-Niki. Kalau pernyataan ini saya penyebab sehingga tidak pernah dibangun sini, nanti silakan datang ke lurah, datang ke Pak Bupati untuk tanya kenapa Kelurahan Niki-Niki belum ada. Kita belum punya tanah. Siapa yang mau kasih tanah gratis untuk bangun ini Koperasi Kelurahan Merah Putih? Berapa kali saya dan Pak Lurah itu bersurat kepada Bupati untuk minta aset pemerintah dimanfaatkan, tetapi tidak pernah ditanggapi. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini klarifikasi saya, dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih atas
berita ini, atas pemberitaan ini yang sudah mengorbankan, yang sudah mungkin mengganggu aktivitas Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita akan segera melakukan rapat anggota. Terima kasih, salam, dan Tuhan memberkati kita.